bawa kendaraan tuh nggak tertib gitu, nah kadang membahayakan orang lain. Iya, benci, cinta karena Allah. Kadang-kadang berlebihan sih, Ana juga nyadari. Pernah benci sama sesuatu? Kalau benci mungkin sih ya, tapi untuk sekarang kayaknya nggak ada sih. Benci sama sesuatu, pernah sesuatu. Benci ya karena dia menyakiti hati kita. Kalau benci terhadap sesuatu pernah. Pernah sih, cuma bencinya yang sampai benci-benci lama begitu tuh. Benci Pernah dulu benci. Ya apa ya, dia bilang benci karena disakiti. Kayak pernah, cuma bingung apa ya. Pernah sih sama masa lalu sih. Kalau benci sama sesuatu, jarang terjadi sih pada diri saya. Untuk benci dengan sesuatu Pernah lah. Kalau pertanyaan seperti itu sih mungkin semua orang pasti pernah ya. Dibohongin, bisa benci sama orang kan. Terus ya maksudnya benci sama bohongnya, sama orangnya enggak. Iya. Benci banget. Terus janjiannya OTW tapi masih di mana. Itu sih. benci sesuatu. Kalau benci sih, alhamdulillah saya enggak begitu seorang emang. Enggak membenci sih. Benci sama sesuatu. Ya tentunya ya pernah lah. Aku benci sama sesuatu yang harusnya aku nggak tahu, jadi aku tahu gitu loh. Benci itu karena satu hal terjadi, benci itu terjadi karena hal itu terjadi karena bukan kemauan kita. Atau sesuatu yang kita nggak suka lalu terjadi kepada kita. Apa ya? Aku tuh kalau di jalan tuh sering temuin orang tuh, nah bawa kendaraan tuh nggak tertib gitu, nah kadang membahayakan orang lain. Karena itu memudaratkan diri Anda sendiri, apalagi memudaratkan orang. Karena dulu mungkin masa lalu belum tahu, jadinya mikir kenapa bisa seperti itu gitu dulu. Tapi mudah-mudahan jadi pembelajaran dari masa lalu itu. Gini mas, waktu itu dulu itu saya masih asik di dunia itulah istilahnya, asik di dunia itu. Dan sekarang saya mulai membenci itu. Kenapa dulu itu saya sebodoh itu dan kenapa saya melakukan hal itu gitu. Dan untuk saat ini insya Allah pelan-pelan saya berubah dan menjadi yang lebih baik lah intinya. Dan semoga aja saya nggak kembali lagi ke situ. Sebentar dulu, mikir dulu ya. Mikir dulu bang. Apa ya benci? Saya benci sama sifat futur sih sebenarnya. Terlebih futur terhadap diri saya sendiri sebenarnya itu sih. Jadi untuk menghindari futur itu saya bilang sih susah banget, asli susah banget. Jadi futur dalam ibadah terkhususnya. Benci karena Allah sih. Karena ini nggak menjalankan sholat 5 waktu itu nggak suka banget sih lihatnya. Apalagi kalau yang terjadi itu di bawah kita sendiri gitu loh. Nah, kadang kita tuh mau kasih tahu, takutnya dibantah dan urus aja dirimu sendiri gitu. Mungkin ini bukan apa ya? Ini cuma kayak bukan kesesalan sih, kayak ya kesal aja sih sebenarnya ya, bukan benci juga. Mungkin pada saat ya ini juga termasuk apa ya, kemauan saya sih sebenarnya, dalam artian saya misalnya nih pada saat
mau mengajak teman-teman gitu kan, mengajak teman-teman untuk ngumpul, ngajak teman-teman untuk apa segala macam. Tapi teman-teman ini nggak bisa gitu loh. Padahal kan maksud saya itu kan kita kayak udah lama nggak ngumpul segala macam. Tapi pada saat saya ajak ngumpul, pada nggak bisa. Nah, tapi kan di situ saya berpikir lagi, kan setiap orang ya punya kesibukan masing-masing di waktu tertentu gitu ya. Jadi ya saya bisa memahami itu sih. Mungkin sebelum saya menyadari itu, saya kayak kesal kenapa sih nggak mau gitu, nggak mau pada sibuk pada skip segala macam. Tapi saya berpikir lagi bahwa oh iya ya, orang-orang juga punya kesibukan masing-masing, jadi ya nggak bisa dipaksakan juga. Tapi keinginan saya untuk berkumpul ini yaitu untuk apa ya namanya, kita silaturahmi segala macam, kita ngobrol-ngobrol biar apa ya, nggak ada putus komunikasi lah bahasanya. Nah di situ saya kadang kesal, cuma ya bisa saya maklumin seperti itu. Ya kesel aja gitu loh, kan janjiannya jam berapa, datangnya jam berapa. Terus nggak sesuai dengan apa yang dikatakan. Tapi ya tetap aja kan kita harus ngasih uzur kan kepada 70 uzur ke dia kan. Tapi ya nggak diulang-ulang juga sih. Ya udahlah gitu loh. Ya kalau memang rusak ya kan tinggal perbaiki. Kalau nggak ada uang ya kan minta ada nih. Contoh ya. Siapa tahu disut. Bikin kita emosi sih. Itu yang paling benci. Mungkin ya orang beda-beda ya kan. Mungkin ada yang benci sesuatu mungkin karena orang, ada yang benci sesuatu karena sesuatu hal yang dia kerjakan tapi nggak bisa selesai. Ya mungkin karena apa ya, dulu terlalu memikirkan pandangan orang mungkin, atau apa mungkin. Ya kalau bisa benci mungkin ya karena apa ya, dia melakukan hal yang kita nggak senangin, atau mungkin itu dulu banget sih. Maksudnya dulu tuh gue pengen banget gitu kuliah kan, tapi dengan tabungan yang aku sendiri belum cukup, ada separuh harapan dari kayak warisan keluarga yang mestinya dibagi dua, dan aku semestinya dapat dengan warisan itu aku tuh bisa kuliah. Tapi karena ya manusia kan ada yang serakah, ada yang enggak. Yes, yang aturan jadi hak milik saya, aku nggak mendapatkan sama sekali. Jadi ya teman-temanku yang lain kuliah gitu angkatan kan, sedangkan aku kayak gue pengen banget gitu. Tapi ya udahlah. Tapi makin kesini kayak oh itu perjalanan dari hidup kok, ada setiap pelajaran dari setiap apa yang terjadi seperti itu. Dan itu kalau dulu Ana pernah benci sama orang karena dia nggak sesuai dengan ego Ana. Ana punya ego, dia berbeda. Dulu Ana benci. Tapi kalau sekarang itu Ana masih bisa toleransi. Tapi Ana benci itu sekarang ke lebih yang orang itu lebih tanpa alasan bencinya. Seperti yang Ana bilang tadi itu loh. Tanpa sebab kok benci, kenapa gitu. Karena memang ada suatu hal yang benci belajar nggak kelar-kelar. Itu juga salah satu. Kenapa bencinya soal diri sendiri malah. Ketika saya dibentak, benci banget itu. Ya karena saya orangnya memang nggak suka dibentak. bisa normal kembali ke biasanya. Benci yang manusiawi lah, bencinya itu nggak sampai benci-benci, nggak suka banget gitu ya kan. Apalagi ya banyak sih sebenarnya faktor-faktor untuk apa namanya itu jadi benci itu banyak. Mengganggu keluarga saya tuh. Ya karena dia melakukan suatu yang kita tidak suka atau ya dia menjahili atau gimana ya, tentunya kita pasti ada rasa benci. Ini sih pasti pernah kalau ngebenci. Benci karena sesuatu yang buruk sih. Contoh, kita tahu ada orang yang mencuri, itu benci banget. Dan kita tahu orangnya terus kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu nah. Kita tahu orangnya,
Terus mau kita nasehatin juga ditolak. Iya, kita nggak bisa buat apa-apa. Itu benci banget sih. Entah mungkin karena dulu bocil kali ya. Jadi kayak nggak suka aja kayak mainan perempuan gitu, kayak berbau-bau perempuan dulu. Kalau sekarang senang. Benci karena jengkel aja sih bang. Dulu sih baper, sekarang ya lepas aja lah, karena semua itu kan dipertanggungjawabkan. Nanti kita sabar dapat pahalanya, insya Allah. Karena nggak ada yang lepas semua dari itu, pasti semua ada balasannya. Ya mungkin gak sependapat, cuma berpikir lagi buat apa benci, karena Kesalahan gitu loh. Dan kita ya nggak bisa memperbaikinya ya. Semua takdir Allah sih. Apa lagi? Bingung ya? Iya, ngelek-ngelek ya. Aku benci sama sesuatu yang seharusnya aku itu nggak tahu, nggak harus tahu, dan aku jadi tahu. Dan itu hal-hal yang mungkin nggak enak di hati atau apa gitu ya, yang ngeganggu hati, dan aku benci itu. Kalau bisa aku nggak tahu aja gitu loh. Itu lebih bagus kayaknya, lebih nggak ngeganggu konsentrasi mungkin ya, nggak ngeganggu fokus juga dalam bekerja atau yang lainnya. Karena secara tidak langsung itu jadi beban pikiran untuk kita sendiri bang, kalau kita benci sama orang. Jadi kalau kita nggak punya benci sama orang atau apa, ya kita otomatis hidup pasti lebih tenang, lebih nyaman lah, insya Allah bang. Kadang-kadang itu anak itu baru belajar dulu sebelumnya, anak merasakan agama ini benar gitu nah. Ini agama yang benar dan anak harus bisa terapkan pada diri anak dan juga keluarga anak. Ketika suatu masalah ada anak lihat kemungkaran pada keluarga anak tuh kadang nggak sabar, anak benci. Tapi awal-awal dulu ya, tapi sekarang sebisa mungkin anak itu bisa menyadari bahwasanya ada proses untuk itu gitu. Kita nggak bisa merubah seseorang untuk ikut sama kita, karena hidayah hanya milik Allah kan. Tapi kita terus berdoa, berusaha mengajarkan pada khususnya anak-anak dan istri kita bahwasanya yang sudah gitu kan. Sekarang ini kita belajar sebisa mungkin kita bisa mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan seperti itu. Kadang-kadang itu anak benci tapi sekilas-sekilas saja. Kenapa sih kamu berbuat begini? Coba ini yang benar. Karena Anda juga ngomong gitu karena Anda ngerjakan. Berbeda, jadi kelihat dia belum mengerjakan kadang-kadang kesal gitu. Nah, ada rasa, ayo nah anakku, ayo keluargaku seperti itu. Kalau untuk benci sama seseorang itu saya mungkin jarang gitu. Karena ya apa ya, mungkin bukan, saya nggak kebiasaan seperti itulah. Tapi kalau benci sama sebuah ibadah itu biasanya ada gitu. Maksudnya ketika saya mengkaji sebuah hukum atau apa, terus kemudian saya menjumpai seseorang itu menambah-nambahin gitu lah. Ini kalau masalah bab agama ya. Nah, menambah-nambahin dan tambah-tambahnya itu bisa mengarah ke syirik. Nah, itu saya benci sekali. Nah, agak gulu lah dalam mengerjakan ibadah tersebut. Nah, itu mungkin saya benci. Kalau benci kekufuran satu, kedua benci kalau orang nggak jujur. Kadang-kadang tuh ya kalau nggak jujur berarti dibohongi gitu ya. Yang nggak suka dibohongi. Ya, ngomong aja kenapa sih? Nggak ada masalah kok gitu loh. Dulu pernah berbuat syirik sih. Itu paling benci banget karena alhamdulillah sekarang Allah sudah beri hidayah dan sudah tahu bahayanya syirik itu seperti apa, dan bencinya itu terasa banget gitu sekarang ini. Benci karena Allah ya? Ya, benci karena Allah. Jadi pelajarannya, jika memang harus berharap, cukup berharap sama Allah. Berharap sama manusia itu sekadarnya aja. Ya masih boleh berharap sama manusia yang kira-kira memang dia bisa bantu, ya kita bisa. Cuman jangan meletakkan harapan itu kepada dia.